Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatur Raihani dengan NIM 341021000022, mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan pembuatan video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Menar Arsanti, SPD, MPD. Ibnu Khaldun merupakan sejarawan Muslim dari Tunisia. Beliau dikenal juga sebagai Bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Mesir pada tahun 1506 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Waliyuddin Al-Hadrami. Sedangkan nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya yang ke-9, yang bernama Khaldun bin Utsman. Ibnu Khaldun dibesarkan di Tunisia dan mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian barulah mempelajari ilmu-ilmu akliyah dan filsafat. Masa pendidikannya dilalui dalam jangka waktu 18 tahun. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun merupakan hal yang sudah alami dan menjadi suatu ciri khas manusia, serta mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan yang penting baginya di kehidupan. Berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan, dapat dirumuskan konsep-konsep pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan pendidik. Yang pertama, konsep tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan pendidikan adalah mengasah kemampuan pikiran untuk lebih giat, melahirkan keterampilan untuk dapat hidup di lingkungan masyarakat, meningkatkan keimanan manusia, dan menjalankan ibadah. Konsep yang kedua, yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah menyusun kurikulum yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan. Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi 3, yaitu ilmu lisan atau ilmu linguistik, ilmu nakal, yakni ilmu yang berdasarkan kitabullah dan sunnah, dan ilmu akali, yakni ilmu hasil pemikiran manusia. Dari pemikiran Ibnu Khaldun juga mengenai kurikulum pendidikan, bahwa kedua kelompok ilmu harus seimbang, mengenal ilmu tersebut dan tidak memisahkan antara ilmu yang satu dengan ilmu-ilmu lainnya. Konsep yang ketiga adalah metode pendidikan. Seorang pendidik harus memahami metode mengajar dengan baik, tidak lama dalam memberikan materi. Kemudian Ibnu Khaldun juga memberikan cara-cara mengajar yang baik. Yang pertama, mengajarkan materi dengan berlahan-lahan dan berkelanjutan. Yang kedua, mengulangi materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, agar ilmu tetap melekat, maka dilakukan pembiasaan. Yang keempat, menerapkan metode diskusi untuk mencapai pembiasaan tersebut. Yang kelima, memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami dan jelas oleh peserta didik. Konsep yang keempat, yaitu pendidik. Menurut Ibnu Khaldun, pendidik adalah seseorang yang harus mampu menjadi panutan dan mampu mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik dengan bimbingan dan arahan yang sesuai. Berikut sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik. Yang pertama, sikap lemah lembut. Yang kedua, menjadikan dirinya sebagai teladan. Yang ketiga, memperhatikan kondisi peserta didik. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang berguna. Yang kelima, harus profesional dan mempunyai wawasan yang luas. Relevansi konsep pendidikan Ibnu Khaldun terhadap pendidikan Indonesia saat ini. Yang pertama, relevan terhadap tujuan pendidikan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 3,
pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, relevan terhadap kurikulum pendidikan Indonesia saat ini. Pendidikan Indonesia saat ini sedang berusaha untuk menyeimbangkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Bab 10 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani olahraga, keterampilan, dan muatan lokal. Yang ketiga, relevan terhadap metode pendidikan yang telah digunakan oleh pendidik Indonesia saat ini. Seperti metode diskusi, merupakan metode di mana para siswa dapat bertukar pendapat, informasi, dan pengalaman secara teratur dan sistematis. Yang keempat, relevan terhadap kompetensi yang harus dimiliki pendidik di Indonesia. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Bab 1 Pasal 10 Ayat 1, yang menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan Ibnu Khaldun memiliki relevansi terhadap pendidikan Indonesia saat ini, yang meliputi tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan sikap-sikap dan kompetensi yang harus dimiliki pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.